selamat hari Minggu, selamat pagi semuanya saya ucapkan. Saya percaya keberadaan kita semua karena kebaikan Tuhan, amin. Kita percaya di mana 2-3 orang berkumpul di situ Tuhan ada, haleluya. Kita akan mulai ibadah online kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Kau Allah yang maha hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Pagi hari ini Tuhan sebelum kami masuk dalam hadirat-Mu, ampuni setiap dosa dan salah kami Tuhan. Biar kami layak Tuhan untuk kami memuji membesarkan nama-Mu, menaikkan setiap ucapan syukur kami Tuhan. Karena benar Engkau yang layak terima segala pujian ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kuasai kami, kuasai tempat kami Tuhan. Biarlah hanya hadirat-Mu yang kami rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau datang kepadanya, merasakan hadirnya dalam hidup kita. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Dekat padamu itu rinduku. Terima kasih Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu.
diam di hadiratmu. Bapa, kami bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa, biarlah Tuhan sebentar saat kami membaca firman-Mu, biar Engkau sendiri Tuhan memberi kami hikmat, supaya kami boleh mengerti kehendak Tuhan dan bagaimana kami harus hidup di hadapan Tuhan. Terima kasih, berkat-Mu atas umat-Mu Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Shalom saudaraku, kita akan kembali belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan membaca 1 Tawarikh pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Mari sama-sama kita membaca kisah ini. Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan dengan semua pemuka. Berkatalah Daud kepada seluruh jemaah Israel, "Jika kamu anggap baik dan jika diperkenankan Tuhan, Allah kita, baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah orang Israel, dan di samping itu kepada para imam dan orang-orang Lewi yang ada di kota-kota yang dikelilingi tanah penggembala mereka, supaya mereka berkumpul kepada kita. Baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya." Maka seluruh jemaah itu berkata bahwa mereka akan berbuat demikian, sebab usul itu dianggap baik oleh segenap bangsa itu. Lalu Daud mengumpulkan semua orang Israel dari sungai Sikor di Mesir sampai ke jalan yang menuju Hamat untuk menjemput tabut Allah dari Kiryat Yearim. Lalu Daud dan segenap orang Israel berangkat ke Bala ke Kiryat Yearim yang termasuk wilayah Yehuda untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab, sedang Uzza dan Ahio mengantarkan kereta itu. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, ceracap, dan nafiri. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Uzza mengulurkan tangannya, memegang tabut itu, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uzza, lalu ia membunuh dia oleh karena Uzza telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Ia mati di sana di hadapan Allah. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uzza demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut Peres Uzza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Allah, lalu katanya, "Bagaimanakah aku dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku?" Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya, dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Saudaraku, dalam perjanjian lama, Tuhan Allah memerintahkan kepada bangsa Israel untuk membuat tabut. Tabut itu peti, saudara. Peti yang terbuat dari kayu lalu dilapisi emas. Di dalamnya ada 2 loh perintah Tuhan, 10 perintah Allah. Lalu di atasnya ada tutup pendamaian, dibuat kerubim, malaikat yang bersayap. Dan Tuhan Allah bertahta hadir di atas tabut itu. Jadi tabut itu lambang penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel. Dan terjadi, saudaraku, di zaman hakim-hakim, orang Israel tidak setia kepada Tuhan. Karena itu Tuhan membangkitkan bangsa-bangsa di sekitar bangsa Israel untuk menghukum bangsa Israel. Dan pernah terjadi peperangan dengan bangsa Filistin, lalu orang Israel terpukul kalah, lalu mereka berpikir kalau mereka mau menang, mereka bisa bawa tabut itu yang ada lambang penyertaan Tuhan Allah Israel, supaya Tuhan Allah membela, menolong bangsa Israel. Namun, Tuhan menyerahkan bangsa Israel pada kekalahan, dan tabut Allah dirampas oleh bangsa Filistin. 7 bulan lamanya tabut Allah itu ada di negeri orang Filistin, dan ketika tangan Tuhan berat menghukum orang Filistin mengembalikan tabut itu dengan menaikkan tabut itu di atas kereta yang ditarik oleh lembu. Lalu kereta itu berjalan ke daerah orang Israel, Kiryat Yearim. Dan orang Israel bersuka cita karena tabut itu mereka temukan kembali. Dan
Tapi saat itu saudaraku mereka tidak kurang memperhatikan tabut itu. Ketika Raja Saul berkuasa pun kurang memperhatikan. Namun kita belajar dari Daud saudaraku. Bagaimana Daud mengerti bahwa tabut itu, peti perjanjian itu adalah lambang kehadiran Tuhan. Tuhan hadir bertahta di atas tabut Allah. Karena itu Daud ingin membawa tabut Allah itu ke kotanya. Dan kita akan belajar, saudara, paling tidak ada 3 hal yang saudara dan saya harus lakukan supaya hadir Tuhan itu memberkati kita. Yang pertama, Daud berinisiatif. Di 1 Tawarikh 13 ayat 3 dikatakan, baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Jadi kalau saudara dan saya ingin hadirat Tuhan memberkati kita, kehadiran Tuhan memberkati kita, yang pertama adalah kita harus mengindahkan hadirat Tuhan. Hadirat itu kehadiran Tuhan. Kita harus mengindahkan, kita harus menganggap penting, kita harus mempedulikan hadirat Tuhan, saudara. Di masa perjanjian baru Tuhan tidak hadir dalam di suatu pelambangan benda fisik, saudara. Tapi Tuhan Yesus berkata begini, jika 2-3 orang berkumpul dalam nama aku hadir di tengah-tengah mereka. Jadi kalau kita mengindahkan hadirat Tuhan, kita harus berkumpul dalam nama Tuhan. Di keluarga, suami dan istri, kalau engkau mengindahkan hadirat Tuhan, biarlah engkau membangun mesbah keluarga. Suami istri berdoa, orang tua anak berdoa bersama di rumah. Ketika 2 orang, 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Puji Tuhan. Kemudian firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Allah bertahta di atas pujian umatnya. Jadi kalau saudara dan saya mengindahkan hadirat Tuhan, mari kita sama-sama menaikkan pujian penyembahan kepada Allah. Sebab Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Dan lagi saudaraku, di perjanjian baru, Tuhan Allah hadir dalam diri orang percaya. Firman Tuhan mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, rumahnya Allah. Roh Allah berdiam di dalam dirimu. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Orang yang mengindahkan hadirat Tuhan, dia tidak akan melakukan hal-hal yang sembarangan dengan tubuhnya. Dia tidak akan menyerahkan tubuhnya untuk melakukan hal yang cemar. Tapi ia menguduskan dirinya. Karena ia mengindahkan hadirat Tuhan. Sebab apa? Dia menyadari bahwa Tuhan Allah ada di dalam rohnya. Roh Allah diam di dalam dirinya. Mari saudaraku, kalau engkau ingin diberkati Tuhan, yang pertama adalah mengindahkan hadirat Tuhan. Mempedulikan, menganggap penting hadirat Tuhan. Dengan apa? Dengan berkumpul bersama, mesbah keluarga, berdoa, suami istri berdoa, orang tua anak bersama-sama berdoa di rumah. Undang hadirat Tuhan dan pujian penyembahan. Dan kuduskan dirimu, muliakan Allah dengan tubuhmu. Yang kedua, saudaraku, bagaimana kita boleh mengalami hadirat Tuhan memberkati kita. Yang kedua, saudara saya harus menghormati kekudusan Tuhan dengan mengikuti petunjuk firman-Nya. Di dalam 1 Tawarikh 13 ayat 10, saudaraku, ada peristiwa di mana ketika lembu itu tergelincir, Uza memegang tabut itu supaya tidak jatuh. Lalu apa yang terjadi? Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Tuhan membunuh dia oleh karena Uza telah mengelurkan tangannya kepada tabut itu. Ia mati di sana di hadapan Allah. Hadirat Tuhan yang diharapkan membawa berkat, saudaraku, justru mendatangkan hukuman bagi Uza oleh karena Uza tidak menghormati kekudusan Tuhan. Dan Daud menjadi takut karena Tuhan menyambar Uza. Dan akhirnya Daud mencari kehendak Tuhan, petunjuk Tuhan, bagaimana caranya supaya tabut itu bisa dibawa ke kota Daud. Dan Daud akhirnya menemukan bahwa tabut itu tidak boleh dibawa oleh kereta. Tabut itu harus dibawa, dipikul oleh orang-orang Lewi di atas pundaknya. Ketika Daud mengikuti petunjuk firman Tuhan, Daud bisa berhasil membawa tabut itu ke kota dia, saudara. Kita belajar di sini, saudara. Uza itu tidak menghormati kekudusan Tuhan. Tidak boleh orang sembarangan memegang tabut kehadiran Allah, saudara. Uza namanya artinya kekuatan. Di sini juga Tuhan mengajarkan jangan kita mengandalkan kekuatan kita saat kita beribadah pada Tuhan. Kita harus ikuti petunjuk firman Tuhan. Kita harus menghormati kekudusan Tuhan. Ini prinsip yang berlaku juga di masa perjanjian baru, saudaraku.
Ketika seseorang tidak menghormati kekudusan Tuhan, bukannya berkat yang ia dapatkan, tapi hukuman. Saudara baca kisah Ananias dan Safira di perjanjian baru ini. Ananias dan Safira bersepakat mendustai roh Tuhan. Apa yang terjadi? Mereka mati, saudaraku, dihukum Tuhan. Lalu, saudara baca di 1 Korintus pasal 11 ayat 30-31, Rasul Paulus menyatakan kepada jemaat Korintus, ketika ada orang-orang di kota Korintus, orang-orang Kristen, orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus, tidak menghormati tubuh dan darah Tuhan. Apa yang terjadi, saudaraku? Banyak mereka mengalami sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Dikatakan, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Saudara, saya harus belajar untuk menghormati kekudusan Tuhan. Jangan sembarangan, saudara. Kita harus ikuti petunjuk firman Tuhan. Mari, biarlah kita boleh beribadah kepada Allah dengan hati yang hormat dan takut akan Tuhan. Yang kedua adalah menghormati kekudusan Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, bagaimana hadirat Tuhan bisa memberkati kita. Saudara, saya harus belajar untuk melayani Tuhan dengan pujian, dengan cara berkenan kepada Allah. Di 1 Tawarikh 13 ayat 14, saudaraku, setelah peristiwa Perez Uza mati karena kena hukuman Tuhan, Daud akhirnya menyimpan tabut itu di rumahnya Obed Edom. Dikatakan di 1 Tawarikh 13 ayat 14, dikatakan 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed Edom di rumahnya. Dan Tuhan memberkati keluarga Obed Edom dan segala yang dipunyainya. Daud mendengar bahwa keluarga Obed Edom diberkati Tuhan. Dan akhirnya Daud bersemangat kembali untuk membawa tabut Allah itu ke kotanya, saudara. Apa sih yang dilakukan oleh Obed Edom sehingga Tuhan memberkati keluarganya? Saudaraku, Obed artinya hamba. Saya percaya ketika tabut itu ada di rumahnya, Obed melayani Allah. Dia dengan cara berkenan melayani Tuhan Allah. Dan kalau saudara baca di 1 Tawarikh 15 ayat 21, kemudian pasal 16 ayat 5, saudara akan temukan keluarga Obed Edom adalah keluarga yang memuji Tuhan. Mereka memainkan kecapi dan gambus untuk menyanyi bagi Tuhan, mengiringi nyanyian. Jadi saya percaya selama 3 bulan itu, keluarga Obed Edom melayani Tuhan lewat pujian penyembahan kepada Allah. Dengan cara berkenan sama Tuhan. Ketika mereka memuji menyembah Tuhan, Tuhan Allah bertahta atas pujian. Dan Tuhan memberkati keluarga Obed Edom. Dan akhirnya saudaraku, Daud belajar dari peristiwa itu. Daud membawa tabut Allah itu ke kotanya, dibangun kemah yang dikenal dengan kemah Daud. Dan apa yang Daud lakukan? Daud menetapkan penyanyi, pemusik menyanyikan pujian penyembahan kepada Allah setiap hari di depan tabut itu, saudara. Dan akhirnya kita belajar bagaimana pola ibadah yang Tuhan sukai gereja sebagai kemah Daud, yaitu gereja memuji, menyembah Tuhan dengan cara berkenan kepada Allah. Saudaraku, mari kita belajar dari kisah ini. Kalau saudara saya ingin hadirat Tuhan memberkati kita, yang pertama adalah indahkan hadirat Tuhan. Mulai bangun mesbah keluarga, suami istri berdoa bersama, orang tua anak berdoa bersama, naikkan pujian kepada Tuhan. Jaga kekudusanmu, jangan berbuat dosa, hormati kekudusan Tuhan, ikuti petunjuk firman Tuhan. Mulailah naikkan pujian pada Tuhan dengan cara berkenan kepada Allah, dan Tuhan memberkati hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan kami boleh kembali diingatkan oleh firman-Mu, bagaimana kami boleh mengalami berkat Tuhan. Di hadirat Tuhan kami akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan kehadiran Tuhan memberkati kami. Tuhan, firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, aku hadir tengah-tengah mereka. Dan Engkau adalah Allah yang bertahta di atas pujian umat-Nya. Kami mau menghormati Engkau dengan hati yang tulus dan kagum akan Tuhan. Kami akan datang mendekat kepadamu di pagi hari, di siang hari,
di malam hari Tuhan, kami mau memuji, memuliakan Engkau. Dan biarlah Engkau Tuhan, saat kami meninggikan nama Tuhan, menyanyikan pujian bagi nama Tuhan, biar Engkau hadir memberkati umat-Mu. Seperti keluarga Obed Edom, diberkati Tuhan, karena mereka mengindahkan hadirat Tuhan, karena mereka menghormati kekudusan Tuhan, karena mereka melayani Tuhan dengan pujian yang berkenan kepadamu Tuhan. Demikianlah kami juga rindu mengalami Tuhan dan diberkati Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan, biarlah Engkau sendiri melawat setiap umat-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang punya masalah bersama Tuhan Yesus. Kami cakap menanggung segala perkara dan kami punya jalan keluar di dalam Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa, Tuhan, buat gereja Bethel Indonesia, Tuhan memberkati para pengurusnya dari pusat hingga daerah, juga gereja di Jalan Merak Tuhan bersama cabang rantingnya. Tuhan memberkati, biar kami semua senantiasa hidup memuliakan Tuhan dan diberkati Tuhan. Menjadi saluran berkat buat orang sekitar kami. Kami berdoa buat kota Bogor, biar Bogor boleh mengalami shalom Tuhan, damai sejahtera-Mu ada di kota ini Tuhan. Kami berdoa buat Indonesia, datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di Indonesia seperti yang Tuhan tetapkan di sorga. Yesua, Tuhan, Indonesia, selamatkan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hati dan pikiran pada Tuhan, angkat kedua belah tangan-Mu, harapkan yang terbaik dari Tuhan. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi kau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di sorga dan persekutuan Roh Kudus menyertai-mu selamanya. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Semua yang rindu kedatangan Tuhan sama-sama berkata, amin.